Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Ya, berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Untuk muatan pembelajaran pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 ini yaitu yang pertama mengenai muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai? Ya, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan anak-anak gambar yang ada di depan ini. Ya, kita lihat ada air yang menetes, walaupun mungkin menetesnya tidak terlalu besar, tapi akan berpengaruh pada pemborosan air. Maka dari itu, anak-anak bisa melakukan percobaan, yaitu mengetahui tingkat pemborosan air, yaitu dengan cara menyediakan satu buah gelas ukur sebesar 300 ml, kemudian dibukalah keran air sekecil mungkin sehingga air hanya menetes. Perlahan-lahan apabila tidak ada keran air sekolahmu atau di rumah, dapat diganti dengan penampung air, misalnya ember atau kaleng bekas. Ya. Kemudian tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh. Catatlah waktu yang diperlukan tetesan air tersebut. Nah, dalam waktu 24 jam, berapa air yang akan terbuang sia-sia? Nah, silakan anak-anak boleh menulis laporannya untuk Bapak Ibu Guru. Nah, dari percobaan di atas telah menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi, bukan? Nah, sekarang, apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Nah, mari kita membaca bacaan penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangatlah bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika menggunakan air pada PDAM, semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Nah, anak-anak bisa berdiskusi bersama teman bagaimana tindakan-tindakan untuk penghematan air. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat langkah-langkah membuat cerita bergambar. Perhatikan yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Perhatikan bahan dan alat berikut. Ada teknik dalam menggambar. Yang pertama teknik basah dan teknik kering. Perhatikan untuk teknik basah dan teknik kering ini alatnya juga berbeda. Nah, harus tahu ya apa saja alat yang bisa digunakan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman dari orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu membuat sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sebaiknya sketsa dibuat lebih dari satu agar dapat memilih yang terbaik.
Kemudian setelah membuat sketsa, yaitu penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih yang menurutmu paling baik. Kemudian sempurnakan dengan cara menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Ya, sebaliknya, apa yang kamu ingin gunakan tekniknya, baik teknik basah atau teknik kering. Nah, anak-anak, tugas kalian kerjakan sesuai perintah dari Bapak Ibu Guru ya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.